Jangan lupa ya di-subscribe, like, komen dan share ya guys, dan selamat menyaksikan. Peduli seorang pria aneh, demi memiliki sesuatu yang hidup untuk menghangatkan tempat tidurnya. Dia diam-diam pergi ke gunung dan menculik seekor rubah kecil. Setelah menghabiskan 3 hari 3 malam bersama, rubah itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Melihat hal itu, pria itu langsung berlutut dan memohon ampun. Namun, siapa sangka wanita itu bukan hanya tidak marah. Dia malah meminta pria itu melakukannya setiap hari tanpa istirahat. Setelah 3 bulan usaha keras pria itu, akhirnya rubah betina itu melahirkan aku. Namun, tepat di hari aku lahir, tiba-tiba muncul sekelompok rubah yang berjalan tegap. Mereka memukul gong dan drum, membawa peti mati ke depan rumah kami. Kakekku dengan berani membuka peti itu, dan ternyata di dalamnya terdapat mayat rubah tua. Kemudian, tubuh itu berubah menjadi cahaya putih, dan langsung menuju kamar bersalin ibuku. Di saat rubah itu menghilang, aku pun lahir. Namun, saat aku lahir, tubuhku penuh dengan bulu halus, dan tanganku memiliki 6 jari. Selain itu, ada ekor putih kecil di tulang ekorku. Kakekku memandangku dengan ketakutan. Dia mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi iblis yang tidak boleh dibiarkan hidup. Dia ingin segera melemparkanku ke dalam ember air seni dan menenggelamkanku. Ibuku dengan sekuat tenaga berhasil merebutku dari tangan kakek. Namun, karena kehilangan terlalu banyak darah, malam itu ibuku meninggal dunia. Malam itu, nyawaku terselamatkan. Namun kakekku mengalami kejadian aneh. Malam itu, dia ditemukan tanpa kulit, dan dilempar ke dalam lubang kotoran hingga tewas. Nenekku terus memaki bahwa aku adalah pembawa sial, yang membuat kakek meninggal sejak aku lahir. Namun, beberapa hari setelah memaki, mulut nenek tiba-tiba berlubang besar tanpa alasan. Dia bahkan tidak bisa makan. Untuk minum air pun harus menggunakan corong yang dimasukkan ke tenggorokan. Saat aku genap 1 bulan, nenek meninggal dunia karena kelaparan di tepi tempat tidurnya. Karena kematian kakek dan nenek yang berturut-turut, ayahku yang aneh mulai menyimpan dendam terhadapku. Namun, dia tidak berani memarahiku atau membunuhku. Makhluk dengan 6 jari dan berekor ini, siapa yang tahu makhluk aneh apa aku sebenarnya? Saat aku berumur 100 hari, ayahku akhirnya memutuskan untuk membuangku. Malam itu, dia membawaku ke hutan belakang. Sambil berjalan, dia bergumam pelan, ada gua rubah di hutan belakang. Para rubah itu yang mengirimmu ke keluargaku. Sekarang aku akan mengembalikanmu ke mereka. Tolong jangan salahkan aku. Namun, saat ayahku sampai di tengah bukit, tiba-tiba seorang lelaki tua berwajah hitam menghentikannya. Tidak boleh, tidak boleh. Bintang Ziwei telah turun. Jika kau membuang anak ini, keluargamu pasti akan mengalami bencana besar di masa depan. Lelaki tua itu berbicara dengan penuh keyakinan. Namun, ayahku membalas dengan wajah tidak senang. Apa itu Bintang Ziwei? Jelas-jelas dia adalah reinkarnasi iblis, bintang pembawa sial. Kalau kau berani, ambillah anak ini. Wajah lelaki tua itu langsung dipenuhi kegembiraan. Bagaimana mungkin kau menolak untuk memelihara Dewa Ziwei? Keberuntungan sebesar ini diberikan padaku. Mana mungkin aku menolaknya? Sambil berbicara, lelaki tua itu mengambilku dari tangan ayahku. Dia memberiku nama Chang Wenchang. Dan lelaki tua itu adalah guruku sekarang, Lu Fulu, penerus ke-26 dari seni ramalan Kilin. Dia telah membuat 306 ramalan tanpa pernah meleset. Guru meramal bahwa aku akan mengalami 3 bencana besar dalam hidupku. Jika tidak hati-hati, nyawaku bisa melayang. Saat aku berusia 7 tahun, aku menghadapi bencana pertama. Hari itu, aku sedang bermain di halaman. Tiba-tiba, petir besar menyambar dan hampir membunuhku. Akhirnya, guruku menggunakan teknik rahasia yang mengurangi umurnya untuk menyelamatkanku. Sejak saat itu, bulu dan ekor di tubuhku menghilang. Kepalaku juga tiba-tiba menjadi sangat cerdas. Buku-buku biasa cukup kulihat sekilas, dan aku bisa menghafalnya dari awal hingga akhir. Guru mengatakan bahwa aku memiliki akar spiritual alami. Karena itu, dia mulai mengajariku seni ramalan Kilin. Aku belajar sangat cepat. Semua mantra hanya perlu diajarkan sekali oleh guru, dan aku bisa mengingatnya dengan sempurna. Pada usia 12 tahun, ramalanku tidak pernah meleset. Tak terasa, tibalah hari ulang tahunku yang ke-14. Guru memberitahuku bahwa malam itu adalah bencana keduaku. Dia menyuruhku tetap di rumah dan tidak keluar. Sementara dia pergi untuk menyelesaikan urusan penting. Malam itu, langit gelap lebih awal. Aku pun segera mengunci pintu dan tidur. Namun, ketika aku mulai tertidur, pintu rumahku tiba-tiba diketuk. Namun, suara ketukan itu sangat aneh. Seperti yang kita tahu, jika ada yang mengetuk pintu di tengah malam, 3 ketukan pendek dan 1 panjang adalah manusia. 3 ketukan panjang dan 1 pendek adalah hantu. Dan 3 panjang 2 pendek adalah makhluk iblis atau roh jahat. Aku menghitung dan ternyata itu benar. Yang menghalangi pintu adalah iblis tua berusia 500 tahun. Tolong, ada orang di rumah, tolong buka pintunya. Suara dari luar terdengar lembut dan menggoda. Jelas dia ingin menggunakan sihir pesona untuk menipuku agar membuka pintu. Sayangnya, aku baru berusia 14 tahun. Dan aku dilindungi oleh seni mistik. Tipu daya semacam ini tidak mungkin bisa menipuku. Aku berteriak keras ke arah pintu. Iblis, cepat pergi dari sini. HMPH, dasar anak keras kepala.
Kalau tidak mau menurut, jangan salahkan aku menggunakan kekerasan. Iblis di luar pintu berbicara dengan nada dingin. Lalu pintu rumah terbuka dengan kuat karena hembusan angin kencang. Di depan pintu berdiri seorang wanita berbaju hitam panjang. Matanya bersinar hijau terang. Aku langsung mengambil jimat, membakarnya, dan melemparnya. Namun, wanita itu tiba-tiba menghembuskan asap hitam dari mulutnya. Dalam sekejap, api pada jimat itu padam. Dia perlahan mendekatiku selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekat, aku baru melihat jelas. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal. Dia mengulurkan kuku panjangnya dan mengusap wajahku, berkata, "Wah, wajahmu cukup tampan, putih bersih, seperti kecambah muda. Tapi malam ini, aku harus mengambil nyawamu." Setelah berkata itu, lidah bercabang panjang keluar dari mulutnya, langsung melilit leherku. Tepat pada saat itu, guru tiba-tiba berteriak dari luar pintu, "Oh, naga nafsu, berhenti mengganggu muridku." Guru langsung membuka tas kain yang dibawanya. Seekor siput raksasa merangkak keluar dari dalamnya. Saat mendarat, siput itu langsung menyerang wanita tersebut. Namun, jelas wanita itu bukan tandingannya. Dia terdesak mundur dengan cepat. Tiba-tiba, wanita itu menyemburkan api biru dan berbalik menyerang ke arahku. Aku berhasil menghindar. Namun, rumahku mulai terbakar. Dalam beberapa saat, seluruh rumah sudah dilalap api. Guru menarik lenganku. Dengan usaha besar, dia berhasil menarikku keluar. Aku dan guru berdiri di halaman, menatap api yang menyala-nyala dari rumah. Cahaya api menerangi malam seperti siang hari. Di bawah terang cahaya api itu, aku melihat sesuatu di dalam rumah semakin besar, hingga akhirnya ukurannya menembus atap rumah. Dengan cakar-cakar yang menutupi tubuhnya, dia memeluk erat wanita iblis itu. Kemudian dia membuka mulut besar berlumuran darah, dan menggigit putus leher iblis tersebut. Saat itu, guruku berbalik dan berkata padaku, "Iblis itu adalah naga betina. Tabiat naga sangat nafsu, biasanya tinggal di bawah air, tapi mulutnya bisa menyemburkan api. Naga ini telah berlatih selama 500 tahun tetapi belum bisa menembus tingkatannya. Malam ini, dia datang mencarimu, untuk menyerap seluruh energi hidupmu, agar dia bisa melawan 3 bencana dan menjadi naga sejati." Aku langsung menyadari sesuatu, seperti yang orang bilang, macan harimau takut pada serangga kecil, dan naga paling takut pada kelabang. Tidak heran guruku membawa pulang siput roh itu. Namun, tidak ada keuntungan yang datang dengan gratis. Setelah siput roh itu mengalahkan naga, guruku mencabut tulang sucinya, dan memberikannya kepada siput tersebut. Tulang suci itu menyimpan seluruh kekuatan hidup guruku. Begitu dia menyerahkannya, seluruh kekuatan spiritual guruku lenyap. Saat tulang suci itu dicabut, rambut di pelipis guruku langsung memutih. Wajahnya penuh keriput. Dia tampak seperti menua puluhan tahun dalam semalam. Keesokan harinya, setelah rumah terbakar habis, guruku mengumumkan bahwa dia hanya memiliki 3 ramalan terakhir, dan dia ingin memberikannya kepada orang yang berjodoh. Sejak hari itu, mobil-mobil mewah mulai berbaris panjang di desa kami. Para pengusaha kaya, pejabat tinggi, semuanya datang memberikan hadiah kepada kami. Guruku akhirnya memilih 3 orang pria bermarga Ma, Chen, dan Fang. Di antara mereka ada yang pengusaha besar, keluarga tabib, dan rakyat biasa. Guruku berjanji membantu mereka mengubah nasib. Namun, dengan satu syarat, yaitu ketiga keluarga tersebut harus menikahkan putrinya denganku, dan membuat perjanjian pernikahan. Saat aku berusia 21 tahun, mereka harus datang untuk melangsungkan pernikahan. 7 tahun berlalu dalam sekejap. Pada saat aku genap 21 tahun, kesehatan guruku semakin memburuk. Sementara itu, aku telah menguasai seluruh seni ramalan kilin. Aku pernah meramal umur guruku. Tahun ini seharusnya menjadi tahun wafatnya. Sehari sebelum wafat, dia terbaring lemah di tempat tidur dan memanggilku. Dengan suara lemah dia berkata, "Pencang, setelah aku meninggal, buatlah peti mati dari kayu merah. Letakkan jasadku di dalamnya. Kuburkan peti itu secara vertikal ke dalam sungai, hingga permukaan air menutupi peti. Setelah 7 hari, angkat kembali peti itu. Jika ada bahaya besar, buka peti di depan orang banyak. Aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Selain itu, nasibmu unik, penuh dengan rintangan. Ditambah lagi 3 bencana besar. 2 bencana pertama sudah kubantu selesaikan. Namun, bencana terakhir harus kau atasi sendiri. 3 hari lagi, keluarga dari 3 perjanjian pernikahan akan datang. Jika semua keluarga menerima perjanjian itu, kau bisa memilih salah satu dari putri mereka sebagai istri pilihanmu. Jika satu keluarga menolak, kau harus menunggu hingga mereka setuju. Barulah kau bisa memilih istri. Jika ketiga keluarga menolak, bawalah 3 batang dupa dan berjalan ke arah selatan, hingga kau bertemu wanita berbaju biru. Saat itu kau baru bisa menetap. Buka toko untuk meramal nasib orang. Namun, kau harus ingat, pastikan ketiga keluarga itu menerima perjanjian. Jika tidak, kau tak akan menikah, dan hidupmu akan dipenuhi malapetaka. Setelah berkata demikian, guruku meninggal dunia. Aku mengikuti instruksinya, membuat peti mati dari kayu merah, meletakkan jasadnya di dalam peti itu, dan menguburkannya secara vertikal di sungai. 3 hari kemudian, aku sedang berdoa untuk guruku di rumah. Tiba-tiba sekelompok orang masuk ke halaman. Mereka berpakaian formal dan tampak kaya. Aku
Aku tahu mereka adalah 3 keluarga yang punya perjanjian pernikahan denganku. Namun, aku tidak menyangka mereka datang bukan untuk memenuhi janji, melainkan untuk membatalkan perjanjian. Seorang pria botak bermargama berbicara lebih dulu. Kamu adalah murid Lu Banseng, Lu Wenchang, kan? Aku adalah paman Mamu. Hari ini, ketiga keluarga kami datang untuk membahas pembatalan pernikahan. Karena kakekmu sudah tiada, putri ketiga keluarga kami sudah tumbuh dewasa, dan semuanya telah berkembang dengan baik. Dengan statusmu sekarang, jelas tidak sebanding dengan mereka. Lebih baik kita batalkan perjanjian pernikahan ini hari ini. Kedua keluarga lainnya pun segera menyetujui. Benar sekali. Ini era baru sekarang. Surat perjanjian yang kami tanda tangani 7 tahun lalu, secara hukum tidak berlaku lagi. Awalnya juga tidak ada kekuatan hukum. Mendengar ini, aku mengerutkan alis dan membalas. 7 tahun lalu, guru saya membantu kalian meramal dan mengubah nasib. Lalu menetapkan perjanjian pernikahan ini. Sekarang kalian ingin membatalkan pernikahan ini. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Dan melanggar janji sebelumnya. Tidakkah kalian takut dihukum oleh langit? Namun, begitu aku mengatakan ini, pria bermargama itu langsung marah. Dasar anak kurang ajar, kamu ini siapa? Saat orang tua itu masih hidup, kami masih memberikan sedikit hormat. Tapi sekarang dia sudah tiada. Anak kecil seperti kamu berani bicara keras di depanku? Kamu benar-benar bosan hidup. Ucapan pria botak itu belum selesai. Tiba-tiba seorang pria besar dengan gaya kasar masuk ke dalam. Dia langsung menendang pria botak bermargama hingga terjatuh. Lalu dengan marah menunjuk keluarga ketiga pihak itu dan berkata, hari ini, siapapun yang berani membatalkan pernikahan ini, aku akan mematahkan lehernya. Pria kasar itu melirik aula tempat Abu Guru disemayamkan. Kalian, manusia tak tahu malu. 7 tahun lalu, Guru Lu menggunakan darah dan nyawanya untuk mengubah nasib ketiga keluarga kalian. Kalian sangat senang dan berebut menandatangani perjanjian itu. Namun sekarang, begitu Guru meninggal, kalian ingin melanggar janji. Benarkah kalian pikir keluarga Lu Wenchang ini tidak ada yang melindungi? Hari ini aku ada di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani mengingkari janji. Awalnya aku pikir situasinya buntu. Namun, aku tidak menyangka. Tiba-tiba muncul penyelamat tak terduga ini. Aku mendekat, memberi hormat, dan bertanya dengan sopan. Bolehkah saya tahu nama dan kehormatan Anda, pahlawan? Apakah Anda mengenal baik dengan guru saya? Pria kasar itu mengayunkan tangannya dengan bangga. Aku, Mao Laosan, tidak pernah menyembunyikan namaku. Mao Laosan adalah namaku. Mao, dasar omong kosong. Sebelum Mao Laosan selesai berbicara, pria botak langsung menyela dengan sumpah serapah. Kamu ini siapa berani bicara besar seperti itu? Seorang pengemis busuk malah berani mencampuri urusan keluarga Ma? Hari ini, aku, Ma Tianfeng, pasti akan membatalkan pernikahan ini. Sambil berbicara, Ma Tianfeng memanggil istri dan putrinya untuk pergi. Namun, Mao Laosan tiba-tiba melompat ke depan. Dia menangkap leher Ma Tianfeng dan mengangkat pria gemuk seberat lebih dari 200 jin itu dengan satu tangan. Kemudian dia menyeringai sambil berkata kepadaku, keponakan besar, pilihlah salah satu dari 3 gadis ini sesukamu. Kalau ada yang tidak setuju, aku akan mengikatnya dan membawanya ke kamar pengantin untukmu. Setelah berbicara, dia membanting Ma Tianfeng dengan keras ke tanah, memaksakan kehendak. Ini benar-benar melanggar adat istiadat. Aku masih ragu dalam hati. Tiba-tiba, putri Ma Tianfeng, Ma Xiran, berdiri dan berkata, Lu Wenchang itu hampir mati. Siapapun yang menikah dengannya akan sial besar. Kau memaksa kami menjadi janda muda. Mendengar ini, Mao Laosan langsung melotot. Anak perempuan kurang ajar. Apa yang kau katakan? Saat ini, Ma Xiran menunjuk ke arahku dan berkata, Lu Wenchang, keluarga kami tahu kau memiliki 3 bencana dalam takdirmu. Setiap 7 tahun akan ada 1 bencana. 4 hari lagi adalah bencana ketigamu. Dulu, gurumu melindungimu. Tapi sekarang gurumu sudah tiada. Siapa yang bisa melindungimu? Jadi, 4 hari lagi, kau pasti akan mati. Tentu saja kami tidak ingin menikahi pria yang berumur pendek. Mendengar ini, aku pun merasa marah. Mereka ini jelas-jelas mencoba menyepelekan aku. Jika kalian semua yakin aku akan mati dalam 4 hari, mengapa kita tidak membuat taruhan? Kita taruhan. 4 hari lagi, aku bisa melewati bencana ketiga ini atau tidak. Jika 4 hari lagi aku masih hidup, mohon kepada 3 keluarga kalian untuk menepati janji sebelumnya. Jika aku mati, maka urusan pernikahan atau pemakaman putri kalian di masa depan tidak akan ada hubungannya denganku. Beberapa keluarga jelas tidak menyangka aku akan mengatakan ini. Mereka terkejut sesaat. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak dan setuju bersama. Setelah itu, sekelompok orang meninggalkan rumah dengan langkah sombong. Melihat 3 keluarga pergi satu persatu, Mao Laosan tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan menekan keras pundakku. Mao Zhuangxi, apa yang kau lakukan? Aku terkejut hingga tubuhku gemetar. Secara refleks pundakku sedikit bergetar. Dan dalam sekejap, Mao Laosan terlempar 3 meter jauhnya. Kau tenaga dalammu luar biasa. Mao Laosan memuntahkan darah segar. Ekspresinya terlihat sangat menyedihkan. Aku segera maju dan membantunya berdiri.
Itu hanya refleks, sungguh. Mao Laosan baru sadar kembali. Ia menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan tertawa besar. Kau hebat, nak, benar-benar layak menjadi murid terakhir paman guruku. Paman guru, ku menatap Mao Laosan dengan bingung. Namun dia tidak menghiraukanku sama sekali. Dia langsung berlutut di depan altar guruku dan bersujud 3 kali. Lalu meletakkan 3 batang dupa di altar. Baru kemudian dia berbalik dan berkata kepadaku, benar, gurumu, Lu Banseng, adalah paman guruku. Dia juga penyelamat hidupku. Kedatanganku ke kaki gunung kali ini awalnya untuk membalas budi. Tapi siapa sangka aku bahkan tidak sempat bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Sambil berbicara, dia membuka tas tenunnya. Ternyata di dalamnya, ada sekantong ginseng liar, linzi, dan bahan obat berharga lainnya. Awalnya ini semua untuk menghormati gurumu. Namun kini gurumu telah tiada. Kau adalah muridnya, jadi semua ini milikmu sekarang. Dengan wajah penuh semangat, Mao Laosan melemparkan tas itu kepadaku. Aku merasa sedikit tidak enak hati dan hendak menolak. Namun saat itu dia tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa besar. Aku pikir, bagaimana kalau aku tinggal bersamamu mulai sekarang? Rumah ini sudah ada, bukan? Aku bisa membantu membersihkan rumah dan memasak juga. Selesai. Ternyata dia ingin menggunakan alasan membalas budi untuk tinggal di rumah guruku dan menikmati hidupnya. Namun setelah aku melihat wajahnya, dia adalah orang yang setia, berani, dan agak sederhana. Ditambah lagi 3 hari kemudian adalah hari ke-7 guru. Kebetulan membutuhkan bantuan. Aku akhirnya setuju membiarkan Mao Laosan tinggal. Secara silsilah, aku seharusnya memanggilnya kakak seperguruan. Namun karena usianya jauh lebih tua dariku, aku memanggilnya Paman Mao, dan dia memanggilku Wen Chang. Tiba di hari ke-7 guru, aku menyewa truk dari kota, termasuk sopir dan beberapa pekerja bangunan. Paman Mao yang pandai berenang, bertugas turun ke sungai untuk mengikat tali pada peti mati. Kemudian hanya perlu menarik peti mati guru ke darat dengan truk. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun saat peti mati guru diangkat ke daratan, para pekerja tiba-tiba berteriak panik. Ada ular, banyak ular. Aku dan Paman Mao baru menyadarinya. Di atas peti mati guru ternyata melingkar beberapa ular berbunga hijau. Setelah dihitung, jumlahnya ada 9 ekor. Paman Mao langsung menggerutu dengan suara besar. Tadi waktu aku di dalam air mengikat tali, kenapa aku tidak melihat ular sebanyak ini? Dia mengambil tongkat untuk mengusir ular-ular itu. Tunggu, jangan usir ular-ular itu. Aku langsung berteriak keras. Ular adalah naga kecil. 9 ular berarti 9 naga. Ular-ular ini semua melilit peti mati dengan kepala mengarah keluar. Apakah ini yang disebut 9 naga mengangkat peti mati? 9 naga mengangkat peti mati? Paman Mao mengerutkan alisnya. Sepertinya ini bukan pertanda baik. Aku pernah dengar dari para ahli tato. Tato ada 4 yang pantang dibuat. Pembunuh Dewa Baiki, Raja Qin, 9 naga mengangkat peti mati, dan setengah wajah Biksu Tang. Aku mengangguk tenang dan berkata dengan suara berat. Benar, pembunuh Dewa Baiki terlalu menyeramkan. Raja Qin tidak bisa ditanggung. 9 naga mengangkat peti mati penuh bencana. Setengah wajah Biksu Tang membawa kemalangan. Fenomena aneh seperti ini, mungkin guru mengalami masalah dalam peti mati. Paman Mao menggaruk kepalanya dan bertanya, sudah di dalam peti mati, apa masalahnya? Apakah mungkin bertemu pencuri makam bawah air? Aku menggelengkan kepala pelan. Aku tidak tahu. Hal tentang guru bahkan aku tidak bisa menerka. Lalu, bagaimana dengan ular-ular ini? Paman Mao mulai tampak cemas. Tidak apa-apa, 9 naga mengangkat peti mati memang penuh energi yin. Tapi ular air juga takut dengan sinar matahari. Aku melihat jam tangan. Sekarang masih pukul 9 pagi. Hari ini cuacanya juga sangat cerah. Tidak akan lama lagi, menjelang siang ketika energi matahari kuat, ular-ular ini akan pergi dengan sendirinya. Aku membayar para pekerja dan menyuruh mereka pulang. Kemudian aku dan Paman Mao duduk menjaga peti mati guru di tepi sungai. Sekitar 2 jam kemudian, ketika matahari sedang terik-teriknya, ular-ular air di peti mati mulai pergi satu persatu. Aku dan Paman Mao kemudian membawa peti mati guru kembali ke rumah. Lalu menaruh tempat dupa di depannya, dan menyalakan 3 batang dupa di dalamnya. Setelah semuanya selesai, aku berdiri di depan peti mati guru sambil merenung. Karena hari ini bukan hanya hari ke-7 guru, tetapi juga tengah malam nanti, adalah waktu datangnya ujian ketigaku. Tentang 3 ujian ini, aku hanya tahu 2 ujian sebelumnya. Ujian pertama adalah petir surgawi saat aku berumur 7 tahun. Ujian kedua adalah api sejati dari naga betina. Tapi apa sebenarnya ujian cahaya yang menjadi ujian ketigaku ini? Aku sama sekali tidak tahu. Sekitar 20 menit kemudian, 3 batang dupa yang terbakar di tempat dupa guru habis. Paman Mao menunjuk tempat dupa sambil mengeluh. Wen Chang, dupa ini terbakar menjadi 1 panjang 2 pendek. Itu bukan pertanda baik, kata orang tua dulu. Tubuh 3 panjang 2 pendek. Dupa 2 pendek 1 panjang. Pertanda dupa seperti ini, jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ditambah lagi mata kananku terus berkedut sepanjang hari ini. Hatiku juga merasa gelisah. Apakah benar malam ini ujian ketiga akan benar-benar mengancam nyawaku? Seiring waktu berlalu perlahan, malam telah tiba. Aku dan Paman Mao tidak berani tidur. Kami memperhatikan jarum jam berputar berulang kali. Tepat ketika jarum jam dan menit bertemu,
Tepat pukul 12 tengah malam, tiba-tiba terdengar ledakan keras, mengguncang seluruh halaman rumah kami. Segera setelah itu, bau amis yang luar biasa busuk menyeruak dan memenuhi hidungku. Paman Mao langsung melompat dari kursinya. Aduh, gempa ya tadi, kenapa suaranya besar banget? Aku mengerutkan alis dan berkata, suaranya berasal dari depan pintu. Ayo kita keluar lihat. Ku dan Paman Mao membawa lampu minyak keluar dari halaman. Melihat sebuah peti batu besar, dibaringkan lurus di depan pintu rumahku. Peti mati di depan pintu, itu kutukan supaya seluruh keluarga mati. Dengan posisi seperti itu, jelas ini adalah kutukan agar keluarga kami musnah. Paman Mao mengitari peti mati batu itu dan mengamatinya. Lalu dia mengerutkan alis dan berkata, lihat ukiran dan gaya pada peti mati ini. Sepertinya ini dari dinasti Tang. Mendengar ucapan Paman Mao, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Makam Putri Ping Zhao. Paman Mao memandangku dengan bingung. Makam Putri Ping Zhao, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Makam Putri Ping Zhao adalah objek wisata terkenal di daerah kami. Katanya, yang dimakamkan di dalamnya adalah putri ketiga Kaisar Tang Gaozu, Putri Ping Zhao. Putri ini sangat menyukai berkuda dan memanah. Bahkan membentuk pasukan wanita, sangat disayangi oleh Gaozu. Lalu pada tahun ke-6 era Wude, Putri Ping Zhao wafat. Dinasti Tang bahkan menguburnya dengan upacara militer. Ini adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok 5.000 tahun, yang diarak oleh pasukan militer dalam upacara pemakaman. Ketika aku baru saja memikirkan ini, peti batu di depan kami tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Lalu seorang hantu wanita dengan baju mewah dan baju zirah bangkit berdiri dari dalam peti. Pada saat yang sama, asap hitam pekat mulai menyebar dari tanah. Lalu muncul pasukan hantu dinasti Tang dari bawah tanah. Mereka mengenakan zirah bercahaya yang megah, berdiri tegak dengan penuh kewibawaan. Cahaya dari zirah terang, tubuhku tiba-tiba gemetar. Ternyata ujian ketiga dalam hidupku adalah Putri Ping Zhao memimpin 800 pasukan hantu ke hadapanku. Ketika semua prajurit telah berbaris rapi, Putri Ping Zhao tiba-tiba melesat ke udara. Sambil memegang tombak panjang, dia menatapku dengan ganas. Kalian para bajingan, apakah kalian yang ingin menghancurkan dinasti Tangku? Paman Mao tertegun oleh pertanyaan hantu sang putri. Apa maksudnya? Mendengar ini, pikiranku mulai bekerja dengan cepat. Jangan-jangan dia mengira aku adalah pemberontak dinasti Tang. Memikirkan ini, aku langsung berlutut dengan satu kaki dan merapatkan tangan. Putri, mohon jangan salah paham. Kami hanyalah rakyat biasa, tidak pernah punya niat memberontak. Apalagi memiliki pikiran untuk mengkhianati. Semuanya adalah kesalahpahaman besar. Sambil berbicara, aku menarik ujung celana Paman Mao, menyuruhnya segera berlutut untuk memberi hormat. Paman Mao, meskipun wataknya ceroboh, namun dia tidak bodoh. Melihat situasi ini tidak beres, dia segera berlutut dengan suara keras. Kemudian bersujud 3 kali berturut-turut. Putri Ping Zhao, mohon ampun. Semua ini karena aku tidak mengenali Gunung Tai. Aku ini orang desa dari gunung. Dari kecil hingga besar belum pernah bertemu orang besar. Melihat ini, Putri Ping Zhao kembali berbicara. Akan tetapi, aku menerima pesan rahasia. Dikatakan bahwa kalian adalah pemberontak zaman, yang memiliki niat melawan dinasti Tangku. Mendengar pesan rahasia ini, aku langsung terkejut. Ini adalah pesan yang hanya bisa diterima oleh arwah. Artinya, ada seseorang dari dunia gaib yang menggunakan mantra, untuk mengirimkan pesan di atas kertas kuning kepada arwah Putri Ping Zhao. Pesan itu pasti mencemarkan nama baikku sebagai pemberontak. Menghasut Putri Ping Zhao untuk membawa pasukan hantu menghancurkanku. Memikirkan ini, aku langsung berlutut dengan satu kaki dan bersumpah. Putri, aku adalah penerus seni ramalan Kilin. Seorang praktisi dari dunia gaib. Diawasi langsung oleh para dewa. Jika aku memiliki niat memberontak, biarlah aku dihukum dengan petir dari langit. Dan mati dalam penderitaan abadi. Melihat sumpahku yang begitu tegas, arwah Putri Ping Zhao tampak tenang dan mengangguk. Entah dia mempercayai aku atau tidak. Melihat ini, aku langsung mencoba berkata, Putri yang mulia, karena ini semua hanya kesalahpahaman. Mohon yang mulia segera kembali beristirahat. Namun begitu aku selesai bicara, salah satu pasukan hantu langsung mengacungkan tombaknya ke arahku. Hantu tentara dipanggil untuk mengambil jalan ini tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kalian para pemberontak penuh tipu muslihat. Kami lebih baik membunuh 1000 orang yang salah, daripada membiarkan satu lolos. Mendengar ini, dadaku tiba-tiba terasa sesak. Seseorang dari dunia gaib yang ingin mencelakaiku, telah menggunakan metode paling kejam. Tentara hantu meminjam jalan. Tentara hantu yang dipanggil dengan metode ini tidak mungkin kembali tanpa hasil. Jika tidak, mereka akan kehilangan jalan pulang selamanya, dan akan hancur begitu fajar tiba, hanya dengan membunuh aku dan Paman Mao sampai tuntas. 800 tentara hantu ini baru bisa kembali ke jalannya semula. Mendengar ini, Paman Mao tiba-tiba melompat dari tanah. Sialan, hari ini kita harus bertarung sampai mati. Sambil berbicara, Paman Mao langsung mengambil seikat jimat dan berlari ke arah mereka. Tapi tidak lama kemudian, dia kembali sambil memegang kepalanya, menangis keras. Habislah, mereka terlalu kuat. Hari ini kita pasti akan kalah di sini.
Melihat 800 tentara hantu mendekati kami perlahan, aku tiba-tiba teringat peringatan dari guruku sebelum meninggal. Jika menghadapi keadaan darurat, dia memintaku untuk membuka peti matinya. Guru akan membantuku untuk terakhir kalinya. Memikirkan ini, aku langsung meminta Paman Mao membuka peti. Aku akan mencoba menahan tentara hantu sementara. Mendengar ini, Paman Mao langsung lari ke halaman. Aku berusaha bertahan selama beberapa menit. Tapi seperti Paman Mao sebelumnya, aku juga dipukul habis-habisan, seperti seekor tikus lari terbirit-birit. Sambil berlari, aku berteriak keras, "Paman Mao, kau bisa tidak? Aku hampir mati oleh mereka." Paman Mao, yang berbaring di peti mati, berkata dengan mulut penuh darah. "Diam, tinggal satu paku terakhir." Ternyata Paman Mao tidak sempat mencari alat. Karena menghormati guru, dia tidak mau merusak peti mati. Dia malah menggigit peti mati dengan giginya. Pada saat itu, Putri Ping Zhao berbicara perlahan. "Aku juga tidak ingin membunuh kalian sampai tuntas. Tetapi dengan tentara hantu yang meminjam jalan ini, kalian harus mati. 800 tentara hantu di bawah perintahku akan hancur menjadi debu. Aku menyarankan kau mengakhiri hidupmu sendiri. Mereka memaksaku untuk bunuh diri. Sungguh terlalu." Aku menarik napas dalam-dalam dan berlari sekuat tenaga. Ketika kedua kakiku melangkah masuk ke halaman, aku melihat Paman Mao mengerahkan seluruh tenaganya. Penutup peti mati terlempar ke tanah. Namun, saat Paman Mao melihat isi peti mati, dia tiba-tiba tertegun di tempat. Melihat itu, aku segera berlari ke depan, membungkuk dan melihat ke dalam peti mati. Ternyata, tidak ada jasad guruku di dalamnya. Sebagai gantinya, ada sebuah mutiara merah terang. Di mana tubuh guru? Paman Mao akhirnya bertanya dengan terbata-bata. Melihat mutiara itu, hatiku terasa sangat berat. Aku tidak menyangka guruku menenggelamkan tubuhnya ke sungai, untuk memberi makan kehidupan di dalam air. Menggunakan tubuhnya untuk memberi makan makhluk sungai. Meskipun tubuhnya tak utuh lagi, tapi bagian tubuh dan tulangnya yang dimakan makhluk sungai itu, pada akhirnya, membentuk mutiara merah terang yang disebut relik daging nirvana. Inilah harta terakhir yang ditinggalkan guruku untukku. Aku segera membawa mutiara itu dan berteriak kepada Putri Ping Zhao. "Putri, aku punya cara untuk memecahkan masalah tentara hantu meminjam jalan. Ini adalah relik suci tertinggi, relik daging nirvana. Aku bersedia membantu Putri menjadi suci, dan membantu 800 tentara hantu masuk kembali ke siklus reinkarnasi."